Hai teman-teman, selamat datang di series tutorial Python untuk pemula. Sebelum kita mulai, yuk kita diskusi dikit yuk teman-teman di kolom komentar. Coba teman-teman share, kenapa teman-teman mau belajar coding? Nah, pasti bervariasi banget ya alasan kenapa kita semua belajar coding. Nah, kali ini aku mau bahas 4 alasan yang sangat baik untuk belajar coding. Seperti yang kita tahu, saat ini teknologi berkembang dengan luar biasa dan industri sangat membutuhkan. Coba lihat akhir-akhir ini semakin dikembangkan blockchain, semakin dikembangkan AI, dan industri sangat membutuhkan. Buktinya perusahaan-perusahaan besar aja pada mau invest di AI. Nah, melihat tingginya kebutuhan ini, maka jumlah pekerja yang dibutuhkan juga tentu tinggi dong. Jadi kalau kita bisa coding, kita pasti bakal dibutuhkan. Jadi coding ini demand-nya tinggi, engineer ini memang demand-nya tinggi. Dan kita juga jangan berpikir di dalam kota saja teman-teman. Kalau kita bukan mau mengejar karir di IT, kita juga bisa mendapatkan keuntungan yang sangat besar dengan belajar coding. Kenapa? Karena saat ini semua bidang sudah disentuh oleh teknologi. Kalau kita bisa menggunakan teknologi untuk mengembangkan bidang kita, maka karya yang kita bisa buat akan semakin besar. Dan ngomong-ngomong tentang karya, coding ini pasti bisa menghasilkan hal-hal yang semakin besar, yang juga dampaknya bisa menyelesaikan berbagai jenis permasalahan di masyarakat. Jadi coding ini kontribusinya bisa besar banget. Jadi kalau teman-teman mau mengembangkan suatu produk IT, maka kembangkanlah produk yang bisa menyelesaikan permasalahan masyarakat sehingga bisa menyejahterakan kehidupan masyarakat. Selanjutnya, apakah ini ditunggu-tunggu? Ya, gajinya tinggi teman-teman. Seperti yang sudah kita bahas tadi, pekerja di bidang IT ini sangat dibutuhkan. Jadi, of course, gajinya tinggi. Banyak lapangan yang harus diisi oleh engineer IT untuk mengembangkan suatu perusahaan. Dan di balik semuanya ini, tetap kita harus kembali lihat ke passion kita, teman-teman. Kita harus melakukan apa yang kita sukai. Benar bukan? Nah, nggak semua kita memang arahnya bergerak di IT. Jadi kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Kalau kita memang mau bergerak di IT, kita bisa dalami IT ini. Tapi kalaupun tidak, kita bisa menggunakannya sebagai alat. Kita hanya tahu dasar-dasarnya untuk kita bisa membantu membuat karya yang lebih besar di bidang kita. Nah, yang aku mau highlight, kenapa menurutku coding menyenangkan? Jadi coding itu sebenarnya kalau aku boleh umpamakan itu kayak game teman-teman. Jadi ibarat kita itu harus menaklukkan suatu misi yang besar, kita harus menaklukkan bos, dan kita harus memikirkan strategi yang tepat gimana kita menyusun strategi itu supaya kita bisa menyelesaikan misi itu. Itulah coding. Oke, sekarang kita tahu kenapa kita harus belajar coding. Kenapa kita kalau belajar coding nggak ada rugi-ruginya, justru malah menghasilkan keuntungan yang besar. Nah, tapi sekarang pertanyaannya kita harus mulai dari mana? Sebagai pemula kita mungkin bingung. Tapi ada beberapa guidance yang bisa kita gunakan. Yang pertama, kita harus pelajari dulu kita mau bergeraknya ke arah yang mana sih, kita mau mendalami yang mana sih. Sebenarnya IT ini ada banyak bidangnya guys. Mungkin kita bakal bahas dan coba teman-teman pilih 1 atau 2 bidang yang teman-teman paling tertarik. Lalu mungkin teman-teman bisa merencanakan untuk mendalami bidang itu. Jadi di sini ada software developer, ini tentu saja antara web developer atau mobile app developer. Dan ini terbagi jadi 2 teman-teman, ada front end developer dan back end developer.
Kalau front-end developer itu dia lebih coding ke tampilan yang bisa dilihat oleh user. Kalau back-end itu yang nggak terlihat oleh user. Dia membangun arsitek dari komputer, membangun arsitektur. Kalau selanjutnya ada data scientist. Jadi seperti yang kita tahu, sekarang ini data itu mahal banget. Kalau buat perusahaan, dia itu value-nya tinggi banget buat membantu mengambil keputusan. Sebagai data scientist, kita menggunakan teknologi yang ada buat menciptakan analisis data yang bisa membantu dalam menghasilkan keputusan yang baik bagi kemajuan perusahaan, sehingga perusahaan bisa semakin profit. Dan masih di ranah data ada juga database administrator. Dia ini yang bertanggung jawab terhadap sistem dan alur dari data. Karena data ini harus disimpan dengan rapi, data ini harus bisa digunakan dengan rapi, sehingga sistemnya juga tentu saja harus bagus. Karena ini yang menentukan seberapa datanya di dalam perusahaan akan membantu di dalam pengambilan keputusan. Nah, ini juga penting banget teman-teman, cyber security engineer. Kalau suatu sistem IT nggak punya keamanan yang kuat, maka kalau sekali diserang sama hacker itu kerugiannya benar-benar luar biasa teman-teman. Jadi cyber security ini memang sangat dibutuhkan di masa depan. Jadi kalau teman-teman mau ngambil cyber security engineer specialization, ini bakal jadi pilihan yang bagus banget. Selanjutnya ada juga cloud engineer. Sekarang ini trennya sudah berpindah dari menggunakan komputer tradisional kepada cloud computing. Kalau di komputer biasa kita harus menyimpan file secara fisik, tapi kalau di cloud kita bisa melakukan semuanya di dalam cloud. Dan tidak hanya menyimpan file saja, tapi juga berbagai proses eksekusi dan bahkan menjalankan server tidak harus dari komputer fisik, tapi harus dari cloud. Dan ini juga yang trending teman-teman, blockchain developer. Kalau teman-teman tahu seperti metaverse, crypto, itu semua adalah hasil dari blockchain, dan blockchain ini diprediksi akan mengubah masa depan, entah untuk kehidupan sehari-hari dan juga mengubah dunia ekonomi dan perbankan. Dan blockchain developer ini pasti bakal sangat dibutuhkan karena trennya sedang menuju ke sana. Ada juga ini pasti game developer. Jadi kita mengembangkan game, orang kan memang pasti butuh relax ya untuk menenangkan pikiran, untuk merefresh dari segala pekerjaan. Kita bisa mengembangkan game. Robotics engineer juga, robot-robot juga mulai dikembangkan buat menyejahterakan kehidupan manusia. Ada juga sistem analis, ini mengatur bagaimana suatu sistem harus bekerja, suatu sistem yang didukung oleh teknologi informasi. Ini khususnya di perusahaan teman-teman, lebih ke pengaturan sistem informasi. Ada juga product manager dan project manager, ini hampir-hampir sama. Jadi mereka memanajemen suatu pembuatan produk IT atau project IT. Dan yang terakhir UI atau UX designer. Ini lebih ke kreativitas, kita mendesain bagaimana suatu tampilan dari aplikasi atau website atau produk IT lainnya supaya ramah terhadap user. Buat pemula, bahasa programming yang direkomendasikan sama aku adalah Python. Seperti yang kita tahu, Python ini sangat terkenal. Kalau kita bahas tentang bahasa pemrograman, siapa sih yang nggak tahu Python? Minimal pernah dengar lah. Tapi kenapa Python? Kalau kita lihat kebutuhan industri sekarang ini, Python sangat banyak, sangat tinggi demand-nya. Nah, kenapa demand Python ini bisa tinggi? Nah, itu karena Python ini multifungsi, teman-teman. Fungsinya memang luas. Dia bisa digunakan untuk data science, untuk back-end development, untuk machine learning development, untuk otomasi, untuk kebutuhan sehari-hari,
Dan untuk game development, Python ini bahasanya juga mudah teman-teman. Jadi programming ini kan susah ya teman-teman. Dan supaya memudahkan kita sebagai pemula, kita bisa mulai dengan bahasa yang mudah dulu. Jadi kita bisa lebih fokus di logika ketimbang penggunaan bahasa. Dan ini membantu banget. Jadi nanti kalau misalnya kita sudah menguasai logika, kita mau pindah ke bahasa yang lebih susah, itu akan jauh lebih gampang. Oke, jadi apakah teman-teman mau belajar Python? Kalau mau, ini adalah seri yang tepat buat teman-teman. Tapi apa sih esensi dari tutorial ini? Esensi dari seri tutorial ini itu dasar dari semua cabang pemrograman. Jadi ini kayak fondasi dari semuanya. Jadi habis kita meletakkan fondasi ini, kita entah mau bergerak ke data science, mau bergerak ke blockchain developer, mau jadi software engineer, itu bisa kemana-mana. Jadi ini kayak yang wajib ada, yang benar-benar fundamental, yang dibutuhkan oleh bidang apapun, dan kita akan pelajari itu seri ini. Jadi nanti kalau kita mau lari kemanapun, kita bisa dengan mudah, dengan senjata-senjata logika pemrograman yang sudah kita punya. Oke, pemrograman itu apa tapi? Jadi, pemrograman itu sebenarnya as simple as pemberian perintah kepada komputer. Kita adalah manusia yang hanya bisa mengerti bahasa manusia, dan komputer hanya bisa mengerti bahasa komputer, yaitu kode biner, yang seri 101010 itu teman-teman. Nah, untuk mempertemukan ini gimana caranya? Nah, untuk itulah bahasa pemrograman ada. Ia adalah jembatan antara bahasa manusia dan bahasa komputer. Nah, berangkat dari konsep ini, akhirnya ada 3 jenis bahasa pemrograman. Ada low level language, middle level language, dan high level language. Semakin ke kanan, dia akan semakin gampang karena dia semakin dekat dengan bahasa manusia dan semakin jauh dari bahasa mesin. Kalau low level language ini, dia lebih dekat ke bahasa mesin, tapi kelebihannya kalau dia ini dari semakin ke kiri, dari yang high level language ke middle, ke low, dia eksekusinya tentu saja semakin cepat, karena dia tidak perlu terlalu mengkonversi kode dari bahasa manusia ke bahasa mesin. Contoh dari low level language ini C++, contoh dari middle level language ini JavaScript, contoh dari high level language adalah Python. Oke, setelah membahas dikit-dikit tentang pemrograman, gimana menurut teman-teman? Seru kan pemrograman? Kalau iya, yuk kita lanjut, kita belajar Python. See you in the next series.